Kalau mau ngurus tanah masyarakat awam ya Bang. Ya, ya, awam. Kalau saya menjadi masyarakat awam, maka saya akan datang ke BPN, saya mau ngurus ini, persyaratannya apa saja. Kan begitu, tinggal saya melengkapi, kan begitu. Ketika berkas itu masuk, ya kan, seharusnya masuk dan lengkap ya Bang. Masuk dan lengkap, seharusnya BPN ini kan segera mengerjakan. Di sana ini terbilang molor waktu kami mengurus pengalihan wakaf itu. Di BPN-nya terbilang molor gitu loh. Karena kenapa? Karena yang seharusnya mengurus wakaf itu hanya butuh waktu 98 hari, kami sampai 7 bulan. Jadi pertama kami datang ke sana itu kan tidak ditemui oleh kepala kantor. Dan akhirnya kami tidak mau kalau hanya ditemui oleh Staf gitu ya. Staf atau siapa di kantor, karena kami tidak mau membebani hal ini kepada mereka gitu loh. Dan akhirnya di sana itu ada sedikit kericuhan dan juga ada ibu-ibu juga yang melapor di sana bahwa pengurusan tanahnya itu sampai 3 tahun. Kebetulan itu memang kebetulan sampai 3 tahun, dan kalau kita bicara pengurusannya itu kan tidak wajar kan begitu. 3 tahun. 3 tahun. Nah, di samping itu akhirnya HMI membuka posko pengaduan masyarakat. Ya, karena mendapat penemuan seperti itu, kami membuka posko pengaduan terhadap masyarakat gitu loh. Dan memang banyak masyarakat yang mengadu, sekitar ada 30 lebih. Yang jelas yang pertama itu kami itu kan mengkoreksi kinerja BPN kan begitu. Secara institusional. Secara institusional gitu loh. Kenapa kok jadi seperti ini? Nah, yang kedua itu kesepakatannya ketika berkas yang kami bawa itu tidak kunjung selesai. Nah, itu kami menuntut kepala BPN untuk undur. Dan kalau memang kepala BPN ini tidak mundur, ya kami akan melaporkan kepada instansi tingkatan yang lebih tinggi, misalkan Kementerian Agraria, Ombudsman. Sebenarnya ada di pengajuan itu orang mengurus ini pemecahan tanah. Ya kan? Terus kalau berdasarkan SOP-nya itu kan hanya 15 hari. 15 hari. Gitu loh. Cuman ini sampai 8 bulan, peta bidang pun tidak keluar. Kami rekam itu waktu kami percakapan. Dan orang itu bilang kalau mengurus ke BPN mau tidak secara pribadi ya, ngurus sendiri maksudnya, atau diuruskan oleh pihak BPN atau pihak yang lain. Notaris. Itu, nah, itu dimintai, nggak tahu saya. Maksudnya notaris atau BPN sendiri yang mau turun. Waktu survei, sudah disurvei itu ya Kanda ya. Itu dimintai 8 juta katanya. 8 juta. Iya, itu kami ada kok rekamannya. Buktinya kami ada. Kalau tidak berdasarkan bukti, saya tidak ngomong. Ya, ya. 8 seharusnya 15 hari itu peta bidang keluar, malah sertifikat keluar seharusnya gitu loh. Ini belum keluar peta bidangnya, cuma diukur, wis selesai. Dia itu mengurus sendiri, nggak mau karena nggak punya uang gitu loh. Makanya minta itu nggak bisa. Jadi ngurus sendiri, makanya lama kan gitu. Ya, saya berpikiran itu pikiran liar kan. Ya, saya berpikiran seperti itu. Cuman kan karena yang mau mengusut itu kami tidak punya bukti. Begitu. Jadi kami tidak usut itu, begitu loh kan. Laporan-laporan yang kita temui dari masyarakat tersebut sebenarnya banyak sekali, ya kan. Termasuk juga ada beberapa yang mengeluhkan tentang pelayanan. Jadi mempertanyakan, kalau masyarakat awam itu kan sebenarnya mempertanyakan seharusnya batas waktunya kan berapa, kan begitu Bang. Terus yang kedua, seharusnya saya itu menghabiskan biaya berapa, kan begitu Bang. Dari awal audensi itu, saya melanjutkan yang tadi, dari awal audensi itu kami datang secara baik-baik untuk menemui kepala BPN. Untuk mempertanyakan kinerja pegawai BPN dan juga tanggung jawab sebagai kepala BPN, karena jujur saja ini adalah salah satu contoh bahwasannya ketika HMI mengurusi yang namanya sertifikat tanah wakaf itu, ya kan, itu terbilang molor sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya rasa persoalan itu saya tidak bisa menjustifikasi secara khusus ya Bang ya, persoalan itu. Intinya ini merupakan tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab pegawai BPN persoalan tanah-tanah masyarakat yang mengurus tanah di BPN itu sendiri, sehingga
itu bukan suatu alasan bagi BPN sendiri ketika ada persoalan tidak selesai dan lain semacamnya, kan begitu. Tentunya ketika itu dijadikan dasar alasan, maka timbul kecurigaan, ya kan? Apakah BPN ini kurang pegawai, kan begitu, Bang? Atau memang BPN ini tidak bekerja, kan begitu? Kalau sejauh kacamata saya memandang itu, Bang, sebenarnya persoalan ini saya menduga bahwasanya kalau dilihat dari pegawai BPN itu sendiri, sebenarnya pegawai BPN ini banyak, Bang. Banyak gitu ya. Sesuai audensi dan juga aksi kemarin yang sudah kami lakukan, sebenarnya pegawai BPN ini banyak. Jadi tidak memungkinkan saya itu mengambil alasan bahwasanya pegawai BPN ini kurang. Akan tetapi, ya Bang, akan tetapi ada indikasi kemalasan bekerja. Oh, ada indikasi kemalasan bekerja. Jadi mindset yang dibangun oleh BPN Bangkalan ini sebenarnya bukan bekerja, tapi berteori, kan begitu, Bang. Kok bisa menyebutkan gitu? Iya, sehingga apa yang terjadi, Bang, ya kan? Kalau melihat dari kasus-kasus sebelumnya yang terjadi ketika audensi, ya kan, ketika audensi itu sendiri jelas gitu loh. Ada ibu-ibu yang melaporkan kepada pihak BPN bahwasanya tanahnya sudah mengurus selama 3 sampai 4 tahun. Kan begitu, Bang. Ketika ibu-ibu melaporkan baru ditanyakan nomor registrasinya. Tentunya kan hal ini menjadi alasan, ya kan, kenapa saya mengambil statement itu, bahwasanya kemalasan yang dibangun oleh BPN ini mempunyai dasar alasan yang kuat. Jadi begini, Bang, analoginya itu ketika BPN ini bekerja, ya kan, otomatis tidak akan ada yang namanya masyarakat menuntut, kan begitu, Bang. Ya kan, artinya kalau BPN ini bekerja sesuai dengan SOP yang seharusnya, misal salah satu contohnya, ya kan, ngurus tanah yang seharusnya 3 bulan, ya kan tidak mungkin ada istilah masyarakat ini naik ke BPN untuk mempertanyakan berkas-berkasnya, kan begitu. Kalau mau ngurus tanah masyarakat awam, ya Bang, awam. Kalau saya menjadi masyarakat awam, maka saya akan datang ke BPN, saya mau ngurus ini, persyaratannya apa saja, kan begitu, tinggal saya melengkapi, kan begitu. Ketika berkas itu masuk, ya kan, seharusnya masuk dan lengkap, ya Bang, masuk dan lengkap. Seharusnya BPN ini kan segera mengerjakan.